知道，反正都是这样。这等下可以丢掉。好。Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar sahabat aku semuanya? Semoga selalu baik ya. Hari ini itu saya tuh super sibuk banget ya guys ya, karena mau nyiapin untuk sembayangan. Tadi itu suruh mijet ya 1 jam tadi, dari jam 9 sampai jam 10 ya. Dan sekarang kalian lihat sendiri, saya bawa banyak sayur ya untuk saya potong dan saya cuci karena hari ini mau sembayangan ya. Yuk langsung ikutin kegiatan saya. Mohon maaf ya guys ya, dapurnya itu kecil, jadi barang-barangnya itu pating semrawut, kadang saya bingung ya. Wortelnya saya taruh wastafel dulu, lepas itu ini saya ambil bengkoang ya. Nah untuk wortelnya saya cuci terlebih dahulu ya guys ya, biar bersih ya, mesti harus dicuci ya. Nah untuk periuknya juga saya cuci ya, karena nanti mau tempat sayurnya. Dan untuk parutannya juga saya cuci. Terus sekarang saya nyuci bengkoang. Saya kupas bengkoangnya terlebih dahulu, karena kan bengkoang putih, jadi kalau misal diparut jadi nggak ada warnanya gitu ya guys ya. Jadi harus dikupas bengkoangnya terlebih dahulu kayak gitu ya. Nah saya cuci lagi ya biar bersih gitu ya guys. Nah karena ini ada beberapa kulit yang belum melupas ya, jadi saya kupas bersih seperti ini ya. Nah kalian pasti bingung ya, saya tuh mau bikin apa sih ya, mau persiapkan sembayangan untuk apa. Nah di sini saya itu mau persiapkan sembayangan, masak untuk lumpia ya, lumpia Taiwan. Kalau bahasa Mandarinnya itu lumpia kau ya. Tapi di sini lumpianya itu nggak digoreng ya guys ya, jadi sayurnya itu dimasak terus mentahan gitu langsung dimakan ya. Nah ini karena bengkoangnya udah saya potong menjadi 4 bagian tadi ya guys ya, terus saya parut biar cepet ya guys ya. Kalau misal dirajang maksud saya dipotong-potong itu lama, jadi kalau misal diparut itu jauh lebih cepet ya, jadi saya ambil yang gampangnya aja. Nah seperti ini ya, udah selesai marutnya. Lepas itu karena ini ada sisa potongan ya, susah diparut, jadi saya potong ya. Oke udah kelar ya, satu udah kelar, alhamdulillah. Nah ini ya, saya taruh depan dulu. Lepas itu di sini saya mau ngupas wortelnya.
Di sini wortelnya harus dikupas ya. Sebenarnya nggak dikupas juga nggak apa-apa ya, tapi si nenek jauh lebih suka kalau dikupas biar bersih kata beliau ya. Nah ini udah ya. Saya di sini pakainya banyak ya. Terus tadi majikan saya datang ya guys ya. Dan beliau bilang itu wortelnya jangan taruh banyak, sisakan 2 ya. Jadi ya udah saya nurut. Padahal semalam beliau itu bilang wortelnya pakai semuanya. Dan paginya udah ya gitulah ya. Paginya udah beda lagi ya, pendapat beda lagi ya. Jadi ya kadang saya kerja tuh kayak gitu ya guys ya. Karena kan di sini orangnya semuanya pada pelupa ya. Jadi harus benar-benar saya tuh ekstra sabar. Nah saya mulai untuk merut lagi ya. Dan sisakan 2. Karena tadi majikan saya bilang jangan taruh banyak. Padahal semalam beliau bilang wortelnya itu dibarut semuanya. Ya kayak gitu ya. Jadi saya kadang saya harus benar-benar sabar ya. Karena kalau misal bantah pun ya percuma, kita salah gitu ya. Jadi ya udahlah nurut gitu ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai tak barut ya guys. Karena tadi ada sisaan wortelnya juga, karena susah untuk dibarut ya, jadi saya rajang atau saya potong ya. Nah oke, alhamdulillah udah kelar ya wortelnya. Udah saya barut ya guys. Dan saya taruh samping. Nah, lepas itu di sini saya mempersiapkan ikannya ya. Di sini saya pakai ikan, nggak tahu ini ya kalau bahasa Indonesianya ikan apa. Bahasa Mandarinnya saya juga lupa namanya apa, tapi ya sejenis ikan bisa dimakan gitu ya guys ya. Nggak tahu ikan apa ya. Nah, karena tadi ikannya udah saya cuci ya guys ya, nggak tak videoin karena ada majikan juga ribet ya. Ya nggak apa-apa sih, karena saya udah izin tapi nggak enak gitu ya guys ya. Jadi ya nggak tak videoin ya. Terus saya taruh garam, saya rendam dulu, lepas itu saya goreng ya. Saya cuci talenannya dulu ya guys, karena di sini saya itu mau motong kobis ya. Nah sebelum kobisnya dipotong saya cuci terlebih dahulu ya guys. Di sini saya itu pakai 2 kobis 2,5 kobis ya. Berarti kan saya pakai 2, majikan saya kan beli 2 bundelan kobis, terus karena kebetulan di dalam kulkas ada setengah, jadi saya pakai 2,5 kobis ya. Ini kata majikan cucinya itu nggak usah dibuka satu-satu ya, karena kalau majikan saya beli sayur itu yang organik ya, jadi bersih kayak gitu ya. Karena kan majikan saya kalau beli sayur itu yang mahal-mahal, yang setengah harganya lebih mahal dari harga yang biasa ya. Karena kata majikan saya beli sayur yang mahal itu bagus untuk kesehatan ya. Jadi saya nurut aja cucinya kayak gitu ya. Nah di sini untuk kobisnya saya potong panjang-panjang, tipis-tipis ya, sedang lah, nggak terlalu tipis ya. Jadi saya itu capek banget ya guys ya. Karena dari pagi ya sampai sore hari itu saya nggak ada rehatnya, 1 hari di dapur ya. Terus kalau misal udah selesai sembayangnya, malamnya itu buat makan malam ya. Kalau malamnya saya nggak masak lagi ya, karena ada sisaan sembayangan, paling ya manasin aja kayak gitu ya guys ya.
Jadi ya bukannya nggak suka kalau ada sembayangan, cuma kalau misal ada sembayangan ya saya tuh yang nggak sukanya itu banyak banget makanan sisa ya, dan beberapa hari kulkas itu juga full penuh ya guys ya. Jadi saya tuh kalau misal sembayangan, maksudnya bukan kurang suka untuk sembayangannya, enggak gitu ya, karena kan udah ada Taiwan gitu ya. Enggak sukanya tuh makanannya tuh nanti kalau misal udah sisa banyak hari terus dibuangkan, sayang gitu ya guys ya. Nah ini untuk kubisnya udah saya potong semuanya, kalian bisa lihat sendiri ya, segunung ya, banyak banget ya, karena kan memang rakyatnya banyak, ada 15 orang ya hari ini makannya, jadi ya banyak gitu ya. Nah terus di sini saya mau cuci sayur swancai ya. Ini sayurnya itu rasanya itu ada kecut-kecut sama apa itu ya, kecut-kecut sama asin ya, swancai ya kalau bahasa Taiwannya ya, nggak tahu kalau misal bahasa Indonesianya apa ya. Bahasa Indonesianya itu tadi ya, sayur kecut asin ya sayur kecut asin gitu ya. Nah terus saya peres ya guys ya, karena di sini saya itu mau tak potong cincang ya, jadi harus diperes airnya maksudnya ya guys ya. Ini mohon maaf ya ngomongnya gugup sekali ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah tempatnya saya taruh bawah wastafel. Lepas itu saya mulai untuk motong swancainya ya. Potongnya itu sesuai dengan selera majikan saya ya guys ya, atau selera nenek ya, karena hari ini itu seleranya itu sama ya, nenek sama majikan, jadi potongnya kecil-kecil ya. Nah dicincang seperti ini ya, biar halus. Nah oke, udah selesai dicincang, terus saya taruh bawah ya, karena ada periuk di bawah, jadi saya taruh aja langsung ya. Terus saya potong lagi. Nah ini majikan saya itu datang ya guys ya. Saya sebenarnya tuh nggak enak ya, lagi video terus majikan datang, tapi anu kebetulan udah izin jadi ya nggak apa-apa gitu ya guys ya. Nah ini tadi tuh majikan saya bilang, kok kamu nggak pakai pisau yang gede? Kalau pakai pisau yang gede itu jauh lebih mudah tuk itu ya. Belum contohin kayak gitu ya guys ya. Terus saya bilang saya tuh nggak terbiasa pakai pisau yang gede ya, karena bagi saya tuh malah nggak tajam. Kalau yang kayak gini kan tajam gitu ya, jauh lebih mudah. Karena kan selera orang itu kan beda-beda. Saya bilang kayak gitu majikan ya, dan majikan ya udah terserah kamu aja, yang penting kamu senang kayak gitu ya. Ini tadi kan saya nanya, ini sembayangnya apa? Harus kayak gini semuanya gitu ya, jadi masakannya harus seperti ini semuanya. Terus majikan tadi bilang ya saya nurut nenek aja, karena kan nenek kayak gitu, ya udahlah saya lakukan gitu ya. Majikan saya tadi ngomong kayak gitu ya. Capek saya guys ya, motong-motong dari tadi pagi sampai malam saya rampungnya ya guys ya, karena kan banyak orang makan ya, jadi selesai kerjanya tuh malam ya. Udah terbiasa sih, jadi nggak kaget.
Nah, oke, alhamdulillah udah selesai ya saya motong sayur swansanya. Nah, lepas itu ini majikan ini udah ya guys ya, saya taruh depan dulu. Nah, ini ya majikan saya kasih saya ini apa ya namanya ya kalau bahasa itunya, lobak putih kering ya guys ya. Kalau bahasa Mandarinnya itu saya lupa jadilah guys lah. Apa ya kalau bahasa Mandarinnya apa ya, saya jadi lupa ya. Caipo ya, benar caipo ya guys ya, atau lobak putih kering ya. Ini rasanya asin ya guys ya. Dan tadi karena majikan saya bilang ganti pisau, ya udahlah saya ganti, nurut gitu ya guys ya. Karena kalau nggak nurut majikan saya tuh kayak nggak suka gitu ya. Jadi saya ganti pisaunya pakai yang gede biar dilihat majikan itu seneng ya. Kalau misal saya nggak nurut majikan tuh kayak majikan tuh nggak happy, nggak seneng gitu ya guys ya. Jadi ya saya nurut aja ya. Tapi ternyata itu malah mudah ya untuk pakai pisau yang gede ini ya guys ya. Nah, itu tadi kebetulan majikan saya lewat belakang ya guys ya, mau ambil barang katanya. Nah, untuk caiponya atau lobak putih keringnya dicincang juga ya, karena mau buat bumbu lumpianya, lumpia kau ya. Kalau bahasa Mandarinnya lumpia kau ya, atau lumpia ya. Nah, ini untuk caiponya udah saya potong ya, saya taruh depan. Nah, ini swancai, ini tahu kering, ini caipo atau lobak putih, dan itu perut babi, bengkoang, terus itu wortel, dan ini tento ya, terus ini kobis udah tak siapin semuanya ya. Jadi tinggal nanti ditumis satu persatu. Nah, lepas itu tadi udah saya goreng ikannya, terus untuk daging babinya udah saya rebus. Dan ini ya, ini adalah kaki babi yang udah tak masak kemarin. Terus ini ya nanti mau untuk persiapkan sembayangan. Nah, terus di sini saya juga mau cuci sayur hijau ini ya. Saya nggak tahu namanya apa ya, saya lupa ya guys ya. Tapi ini kesukaan si nenek ya. Jadi saya mau cuci. Sebenarnya kemarin itu udah saya cuci, terus masukkan ke dalam kulkas ya. Karena sayur ini ya itu harus direndam dulu, karena kan biasanya tuh ada ulat banyak ya gitu ya guys ya. Jadi harus direndam air ya setengah jam atau 1 jam, terus dicuci, masukkan dalam kulkas. Lepas itu paginya seperti ini ya saya cuci lagi ya biar bersih kayak gitu ya. Ini udah tak cuci beberapa kali gitu ya, jadi udah bersih ya guys ya. Nah, untuk daunnya maksud saya ya, saya tuh gugup ya guys ya, daun dan batangnya saya pisah ya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, udah tak potong juga. Lepas itu mau tak rebus dulu. Sebelum direbus taruh garam ya secukupnya, biar warnanya itu enggak hilang gitu ya, enggak kecoklatan dan warnanya tuh masih hijau gitu ya. Jadi harus taruh garam secukupnya aja. Lepas itu saya taruh batangnya terlebih dahulu. Kalau untuk rebus ini jangan terlalu lama ya guys ya. Kenapa sayur ini itu harus direbus dulu sebelum masak? Karena sayur ini itu kalau langsung dimasak itu pahit ya, kayak pare ya, pahit ya guys ya. Jadi harus direbus dulu. Kalau pare kan itu harus digaramin dulu ya, tapi kalau untuk sayur ini harus direbus dulu baru dimasak ya. Dan ini ya batang seledri ya guys ya, nanti saya potongnya itu las ya kalau misal mau makan malam. Nah, ini kebetulan sayurnya udah matang ya, udah setengah matang ya guys ya, jangan terlalu banyak matang ya. Kalau misal terlalu banyak matang nanti lembek, nggak enak ya. Jadi untuk menghilangkan rasa pahitnya aja ya, jadi rebusnya jangan terlalu lama.
Lepas itu saya cuci pakai air dispenser ya guys ya, dispenser apa pokoknya air yang buat minum ya, jadi harus pakai air yang buat minum ya dicucinya. Terus dibuang airnya ya guys. Oke, udah siap ya sayur semuanya. Nah, terus di sini ya karena udah mulai untuk sembayangannya, jadi saya mau persiapkan sembayang pertama dulu ya. Di sini untuk sembayang yang pertama saya itu mau tak sembayangin ayamnya, terus daging babinya dan ikan, ada 3 macam ya guys ya. Lepas itu di ronde yang keduanya baru nanti kayak daging babinya kayak ayamnya itu dipotong ya guys ya, terus disembayangin lagi ya. Jadi di sini itu sembayangnya ada 2 ronde ya. Ronde yang pertama ya seperti ini ya, cuma ada ayam, ada ikan dan ada daging babi ya. Nah ini ya guys ya, mohon maaf tadi untuk sayurnya saya tumis nggak tak videoin karena tadi si nenek itu drama lagi ya guys ya, bukan drama sih, maksudnya minta dipijet lagi ya. Jadi pas saya udah nyiapin semuanya, saya mijet setengah jam, lepas itu saya numis sayurnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk videoin kayak lagi masak gitu ya, mohon maaf ya guys ya, karena kondisi saya itu gugup ya. Dan untuk karena ini sembayangnya udah selesai ya, udah kelar, tadi majikan udah nyembayangin ya. Dan untuk araknya saya taruh gelas. Untuk ayamnya saya juga taruh belakang, nanti majikan saya yang motong ya. Ayam dan daging babi nanti motong karena kan mau sembayangan di ronde yang kedua ya. Nah untuk ini ya cangkirnya atau gelas untuk arak, jadi saya simpan dulu karena nanti juga mau dipakai lagi ya, jadi tak cuci dulu. Terus untuk mejanya juga saya lap ya, karena tadi ada bekas arak ya, jadi harus dilap dulu. Nah oke guys, karena udah mau sembayangan lagi, jadi untuk gelas araknya dan sumpitnya saya taruh jejer-jejer ya, ada 7 ya, berarti ada 7 sumpit, terus 7 mangkok, terus 7 gelas buat arak gitu ya. Dan di sini saya ambil trennya dulu ya, untuk ambil barang-barang atau makanan yang udah tadi saya tumis ya, mau disembayangin dulu gitu ya. Saya taruh depan ya. Nah lepas itu saya ambil lagi ya, dan saya taruh. Dan terus saya juga, karena ini masih ada di belakang ya, saya ambil lagi. Berat banget ya guys ya, jadi mau tak taruh itu ya. Jadi tadi untuk kayak wortelnya, bengkoang, kobis, terus apa itu tento ya, kacang manis, itu semuanya ditumis menggunakan garam aja, minyak sama garam ya, ditumis setengah matang ya, karena nanti malamnya itu semuanya itu dicampur ya jadi satu, karena kan mau bikin lumpia kau ya, atau lumpia khas Taiwan ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai semuanya ya, dan karena kurang meja jadi saya taruh meja ya tadi.
Dan oke, udah selesai ya guys ya. Sekarang saya panggil majikan untuk nyiapin sembayangannya ya. Nah seperti ini ya guys ya. Jadi alhamdulillah udah kelar. Terima kasih banyak yang udah selalu ikutin kegiatan saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.